Selamat datang di channel saya Inisiari 24. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pengantar ekonomi. Yang pertama itu adalah konsep dan ruang lingkup pengantar ekonomi. Yang kedua itu adalah permintaan dan penawaran. Yang ketiga ada teori produksi. Keempat ada konsep biaya produksi, dan kelima adalah perilaku perusahaan dan industri. Pada video kali ini saya akan memaparkan satu persatu dari materi yang telah saya pelajari. Nah, yang pertama saya akan memaparkan konsep dan ruang lingkup pengantar ekonomi. Kita ketahui sendiri, ilmu ekonomi itu ialah studi yang mengenai bagaimana orang-orang membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan barang dan jasa, dan tentunya mendistribusikannya. Nah, menurut definisi yang telah saya paparkan tadi, prinsip dasar yang menghasilkan ilmu ekonomi tadi ialah kelangkaan dan pilihan. Nah, saya akan membahas satu-satu. Saya mulai dari kelangkaan atau scarcity. Sambung dengan keinginan manusia yang cukup tinggi, namun di mana penyediaan sumber daya yang tidak mencukupi, maka diperlukan output perekonomian yang ada itu menghasilkan banyak barang dan jasa untuk memungkinkan semua kebutuhan banyak orang itu terpenuhi. Nah, yang kedua itu adalah pilihan atau choice. Nah, dari kelangkaan tadi, maka masyarakat menghadapi persoalan untuk memutuskan apa yang akan diproduksi dan bagaimana membagikan hasil produksinya kepada masyarakat. Nah, dari sini artinya kelangkaan itu menghasilkan adanya pilihan, dan dari pilihan tersebut memerlukan pengorbanan atau biaya. Selanjutnya itu adalah kepuasan dan konsumsi. Semua orang memerlukan barang dan jasa, karena barang dan jasa memberikan kepuasan hati, manfaat dan berguna, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin banyak suatu barang itu dikonsumsi, maka semakin sedikit tambahan kepuasan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang akan dibeli seseorang pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Maka bentuk umum kurva permintaan ialah dari kiri ke atas, kanan bawah, dan sering kali tidak lurus melainkan lengkungan. Di samping ini adalah contoh kurva permintaan. Setelah kita mempelajari tentang konsep ruang lingkup pengantar ekonomi, selanjutnya kita masuk ke permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan dalam suatu harga atau waktu tertentu. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai permintaan itu adalah pembeli, sedangkan penawaran itu adalah sebagai penjual. Nah, berdasarkan jenisnya, permintaan dan penawaran itu dibagi ada beberapa. Nah, yang pertama itu dari permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli masyarakat itu dibagi menjadi 3, yaitu permintaan harga, absolut, dan otonom. Berdasarkan
jumlah permintaan itu dibagi menjadi dua, yaitu individu dan kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke penawaran. Penawaran ini berdasarkan penawaran perseorangan itu dibagi menjadi dua, yaitu penawaran jangka pendek dan penawaran jangka panjang. Sedangkan penawaran berdasarkan pasar itu dibagi menjadi tiga, yaitu penawaran bersama atau joint supply, penawaran pasar atau market supply, dan penawaran komposit atau composite supply. Nah, setelah kita masuk ke jenis-jenis permintaan dan penawaran, selanjutnya kita memasuki faktor permintaan dan penawaran. Yang pertama itu adalah faktor dari harga barang dan jasa. Yang kedua itu adalah dari pendapatan. Yang ketiga itu substitusi dan komplementer. Yang keempat itu adalah selera dan atau preferensi. Yang kelima itu ekspektasi konsumen, dan yang keenam itu adalah jumlah pembeli di pasar. Nah, setelah kita memasuki teori yang kedua tadi, sekarang kita memasuki teori yang ketiga, yaitu teori produksi. Teori produksi ini bagaimana penggunaan input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Dan rumus dari teori produksi dapat dilihat dari penjelasan yang di samping atas. Oke, selanjutnya itu faktor teori produksi itu dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama itu adalah sumber daya alam atau bahan bakunya. Yang kedua itu modal. Yang ketiga itu sumber daya manusia atau tenaga kerja. Dan selanjutnya itu adalah teknologi yang digunakan atau alat-alat yang digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari materi yang ketiga, sekarang kita mempelajari materi yang keempat, yaitu konsep biaya produksi. Konsep biaya produksi ialah dana atau modal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengelola bahan baku dalam menghasilkan suatu produk yang nantinya akan dipasarkan atau dijual. Konsep biaya produksi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu konsep biaya produksi implisit dan konsep biaya produksi eksplisit. Biaya produksi implisit itu sendiri ialah biaya produksi yang tidak terlihat dalam laporan keuangan. Sedangkan biaya produksi eksplisit itu adalah biaya yang terlihat dalam laporan keuangan. Contoh dari biaya implisit itu sendiri ialah biaya kesempatan, dan contoh dari biaya eksplisit itu sendiri ialah biaya akuntansi dan ekonomi. Setelah materi yang keempat, kita memasuki materi yang kelima, yaitu perilaku perusahaan dan industri. Konsep hubungan suatu struktur perilaku dan kinerja menjelaskan bagaimana akan berperilaku dalam menghadapi struktur pasar tertentu dalam suatu industri. Dari suatu perilaku tersebut akan tercipta suatu kinerja tertentu di mana struktur dan perilaku akan mempengaruhi kinerja suatu industri. Struktur pasar itu sangat berpengaruh positif terhadap perkembangannya industri. Nah, maka dari itu faktor struktur pasar yang baik itu menurut Kemendikbud itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah jumlah perusahaan dalam pasar tersebut. Yang kedua itu adalah jenis barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga itu kemampuan dan kemudahan. Yang keempat itu adalah kemampuan mempengaruhi pasar.
demikian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.